Hai teman-teman semua, ada yang tahu nama hewan yang satu ini? Hah? Ikan cupang? Bukan ya teman-teman, ini ialah ikan gupi. Ikan gupi dengan nama latin Poecilia reticula adalah salah satu jenis ikan hias yang kini semakin banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan gupi memiliki bentuk sirip dan warna yang sangat indah, terutama pada gupi jantan. Sementara gupi betina memiliki warna yang cenderung kusam. Dengan banyaknya penggemar ikan gupi, maka budidaya ikan gupi bisa menjadi peluang yang sangat menjanjikan loh teman-teman. Ikan gupi adalah ikan kecil yang berukuran antara 4 hingga 6 cm dengan gupi jantan berukuran lebih kecil daripada gupi betina. Selain ukurannya yang kecil, gupi merupakan jenis ikan yang mudah berkembang biak. Masa kehamilan gupi betina berkisar antara 21 hari hingga 30 hari bergantung pada suhu air tempat tinggalnya si gupi. Menurut teman-teman, apakah ikan gupi bertelur atau melahirkan? Nah, ternyata ikan gupi tidak bertelur ya teman-teman. Namun ikan gupi berkembang biak dengan mengandung lalu melahirkan atau oviparous. Satu ekor induk gupi betina rata-rata mampu menghasilkan 30 hingga 100 anakan dalam satu kelahiran. Ikan gupi merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang mungkin paling populer di antara yang lainnya. Faktor yang membuat gupi banyak digandrungi dan dipelihara ialah karena ia relatif mudah dirawat. Selain itu, tampilan ikan yang satu ini cukup cantik dan mempesona, sehingga ideal untuk dipelihara di akuarium atau aquascape di rumah. Bagi pencinta ikan hias, ikan gupi mempunyai julukan sebagai ikan seribu. Loh, kenapa dipanggil ikan seribu ya? Pasalnya, ia mudah dikembangbiakkan dan kerap dipelihara dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, meski mudah dipelihara, bila kamu asal-asalan dalam merawatnya, gupi sebenarnya cukup rentan dan mudah mati. Untuk itu dibutuhkan perawatan yang baik ya teman-teman. Yuk sobat, kita mempelajari lebih dalam mengenai perawatan pada ikan gupi. Cara-cara merawat ikan gupi. 1. Menjaga kualitas air di akuarium. Ikan gupi memiliki habitat alamiah di perairan air tawar di kawasan Amerika Selatan yang beriklim tropis. Untuk memastikan kondisi akuarium sesuai, sobat bisa membuat habitat semirip mungkin dengan memberi tanaman hidup, bebatuan, dan substrat sebagai dasaran. Teman-teman perlu memastikan suhu air berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Kadar pH air untuk ikan gupi pun antara 5,5 hingga 8,5, di mana pH yang ideal antara 7,0 hingga 7,2. Pastikan juga sobat melengkapi akuarium dengan filter dan aerator. Yang kedua, kiat mengganti air akuarium. Saat membersihkan air, tak baik bila memindahkan gupi ke wadah lain selain akuarium. Lalu bagaimana caranya? Nah, maka dari itu, kala hendak membersihkan akuarium, sobat cukup membuang air sebanyak 15% saja dari total kapasitas. Berikutnya, sobat bersihkan akuarium dengan sisa air dan ikan gupi di dalam akuarium menggunakan berbagai alat khusus. Jika sudah bersih, sobat dapat menambah air baru sebanyak 15% atau seperti semula. Yang ketiga, buat serupa habitat asli. Supaya gupi hidup betah dan tidak gampang stres, coba sobat atur akuarium seperti habitat asli di alam. Bagi penggiat aquascape, hal ini tentu bukan menjadi soal. Sobat bisa menambah aneka ragam tanaman air, bebatuan, atau gua buatan di dalam akuarium. Yang keempat, pasang lampu di dalam akuarium. Jangan lupa juga untuk memasang lampu di dalam akuarium. Itu karena jenis gupi akan tumbuh dengan baik bila disinari cahaya selama 8 jam penuh. Yang kelima, pilihan makanan ikan gupi. Sobat tahu tidak? Ternyata ikan gupi tergolong jenis ikan omnivora loh. Makanan ikan gupi liar dapat berupa ganggang, jentik nyamuk, kutu air, cacing, dan sebagainya.
Sebagai ikan hias peliharaan, tentu sobat perlu memilih makanan ikan gupi terbaik. Pilihannya dapat terdiri dari pelet ikan dan makanan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Asupan makanan ikan gupi diberikan sekali atau 2 kali dalam sehari. Sobat dapat memberikan variasi makanan selain pelet ikan seperti jentik nyamuk, cacing beku, atau potongan kecil sayuran. Yang keenam, umumnya ikan gupi stres atau sakit akan menunjukkan perilaku yang bersembunyi dan tidak berenang bebas seperti pada umumnya. Masalah kesehatan yang bisa terjadi pada ikan gupi diantaranya infeksi jamur, bintik putih atau itch, dan busuk sirip atau fin rot. Adapun beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan ialah 1. Pastikan kondisi air dan akuarium optimal. Yang kedua, lakukan perawatan dan penggantian air akuarium secara rutin. Yang ketiga, berikan makanan yang bervariasi. Dan terakhir, batasi populasi ikan dalam akuarium agar tidak berlebihan ya sobat. Yang ketujuh, satukan dengan ikan yang tidak agresif. Umumnya ikan gupi juga dipelihara berkelompok dengan beberapa ekor ikan lainnya dalam akuarium. Ikan gupi memiliki temperamen yang tenang dan bisa dicampur dengan jenis ikan hias air tawar lainnya. Di sini sobat bisa mencampur ikan gupi bersama ikan lain seperti ikan moli, ikan mas koki, ikan diskus merah, ikan koridoras, ikan bidadari, ikan sepat mutiara, dan ikan neon tetra. Sobat harus hindari jenis ikan hias yang agresif dan berukuran besar, seperti ikan Oscar atau ikan arwana. Hal ini bisa menyebabkan ikan gupi diserang bahkan menjadi santapan mereka. Yuk sobat, kita cari tahu bagaimana cara budidaya ikan gupi. Mudahnya, ikan gupi dalam berkembang biak tentu membuka peluang bisnis. Salah satunya adalah melakukan budidaya ikan gupi menggunakan ember atau media lain. Untuk media ember, siapkan 4 wadah berbeda yang memiliki fungsi sebagai tempat memisahkan indukan, tempat pemijahan, tempat penetasan, dan tempat pendederan. Pertama, sobat harus memisahkan indukan ikan gupi jantan dan betina dalam wadah terpisah. Lakukan pemberian makanan seperti biasa dan ganti air secara rutin. Yang kedua, sobat lakukan proses pemijahan dengan menempatkan ikan gupi jantan dan betina dengan rasio 1:5 atau 2:5 dalam wadah khusus. Proses ini biasanya berlangsung selama 4 hingga 7 hari. Yang ketiga, setelah betina berhasil dibuahi, sobat harus segera pindahkan ke wadah penetasan. Pastikan wadah penetasan memiliki kualitas air bersih dan diberi aerasi. Ikan gupi merupakan ikan ovovivipar, artinya bertelur dan beranak. Telur ikan gupi akan menetas di dalam tubuh induk dan baru akan keluar setelahnya. Proses ini berlangsung selama 3 hingga 4 minggu. Dan terakhir, lakukan pendederan pada anak ikan gupi dengan wadah terbuka yang cukup terkena sinar matahari. Berikan tanaman eceng gondok dan atur asupan makanan sesuai dengan umurnya. Lakukan pendederan hingga umur 20 hari, di mana ikan gupi sudah bisa ditentukan jenis kelaminnya. Banyak pencinta ikan gupi pemula yang kebingungan kenapa ikan gupi miliknya terus-menerus mati di akuarium. Bahkan, hampir setiap hari ada saja ikan gupinya yang mati. Kenapa bisa seperti itu ya? Berikut ini ada beberapa alasan kenapa ikan gupi kesayanganmu mengalami hal yang sama. Yang pertama, kualitas air yang buruk. Yang kedua, meningkatnya level amonia. Yang ketiga, terlalu banyak memelihara ikan gupi. Tidak terasa ya sobat, penjelasan mengenai ikan gupi sudah selesai. Nah, tenang saja, jangan bersedih ya. Sobat bisa mempelajari hewan-hewan lainnya. Sampai bertemu di hewan selanjutnya. Bye.